Kontroversi seputar pengalihan administrasi 4 pulau di Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara, Sumut, terus memicu ketegangan, dengan Gubernur Sumut Bobi Nasution berada di pusat sorotan. Keempat pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, yang sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Aceh Singkil, kini resmi masuk administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri, Nomor 302/2138 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keputusan ini mengguncang masyarakat Aceh, yang melihatnya sebagai pengabaian terhadap sejarah dan identitas wilayah mereka, sekaligus memunculkan spekulasi tentang peran Bobi Nasution, menantu mantan Presiden Joko Widodo, dalam proses tersebut. Latar belakang historis. Keempat pulau ini memiliki akar sejarah panjang yang erat terkait dengan identitas Aceh, sebuah wilayah dengan tradisi militer dan otonomi yang kuat, terutama sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Dalam dokumen sejarah, seperti yang tercatat dalam peta kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar yang disaksikan Mendagri, wilayah ini jelas termasuk dalam batas administratif Aceh. Kesepakatan ini mengakui garis batas laut yang menempatkan keempat pulau di bawah yurisdiksi Aceh, didukung oleh infrastruktur seperti tugu koordinat, dermaga, dan musola yang dibangun oleh pemerintah Aceh sejak 2012. Sejarah Aceh juga mencatat perlawanan terhadap kekuatan asing, termasuk Belanda pada Perang Aceh 1873-1904, yang memperkuat semangat kolektif terhadap wilayahnya. Pengalihan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai pengulangan pola marginalisasi, mirip dengan pengambil alihan wilayah oleh kolonialisme dahulu, yang memicu kekhawatiran akan munculnya konflik baru, terutama mengingat latar belakang Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Proses pengalihan administratif. Keputusan pengalihan resmi diumumkan melalui Kepmendagri pada April 2025, berdasarkan pemutahiran kode dan data wilayah administrasi yang diklaim melibatkan Badan Informasi Geospasial, BIG, TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat. Namun, pemerintah Aceh, melalui Kepala Biro Pemerintahan Syakir, menyatakan bahwa proses ini dipicu oleh kekeliruan koordinat yang terjadi sejak 2009, meskipun mereka telah menyurati Kemendagri berkali-kali antara 2018 dan 2022 untuk klarifikasi. Syakir menegaskan bahwa dokumen dan infrastruktur fisik, termasuk peta 1992, membuktikan bahwa pulau-pulau ini adalah bagian dari Aceh. Bobi Nasution, dalam berbagai pernyataan, membantah bahwa Sumut secara sepihak mengambil alih wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan berasal dari pemerintah pusat dan prosesnya melibatkan tim teknis, bukan inisiatif provinsi. Dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 4 Juni 2025 di Banda Aceh, Bobi mengusulkan pengelolaan kolaboratif, termasuk potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas di Blok Singkil, untuk meredam ketegangan. Namun, pertemuan singkat itu berakhir tanpa kesepakatan jelas, dengan Mualem meninggalkan lokasi untuk agenda lain. Reaksi masyarakat dan tokoh Aceh. Masyarakat Aceh, terutama dari Aceh Singkil, menunjukkan penolakan keras. Haji Uma, tokoh lokal, menyatakan bahwa pengalihan ini adalah pencaplokan wilayah yang melukai identitas dan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada laut. Aliansi Gerakan Masyarakat menggugat Mendagri, Agam, menggelar aksi damai, menuntut pembatalan keputusan dan kembalinya pulau-pulau tersebut ke Aceh. Anggota DPD RI Azhari Cage bahkan mengungkap dokumen sejarah, seperti Surat Tanah 1965, untuk membuktikan kepemilikan Aceh, menolak usulan kolaborasi dengan Sumut. Komite Peralihan Aceh, KPA, yang mewakili eks-kombatan GAM, mengancam akan menduduki pulau-pulau tersebut jika pemerintah pusat tidak mengkaji ulang keputusan. Sentimen serupa terlihat di media sosial, dengan tagar seperti kembalikan 4 pulau Aceh menjadi viral, mencerminkan kemarahan yang meluas. Beberapa pihak juga menduga ada agenda politik dan ekonomi, mengingat Bobi sebagai menantu Jokowi dan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Kontroversi dan dugaan kepentingan. Kritik semakin tajam dengan tuduhan bahwa pengalihan ini berkaitan dengan kepentingan keluarga Jokowi. Akademisi seperti Iwan dari Tempo, 12 Juni 2025, menyebut keputusan ini mencurigakan, mengingat hubungan Bobi dengan Mendagri Tito Karnavian, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi. Dugaan ini diperkuat oleh spekulasi bahwa keempat pulau memiliki cadangan minyak dan gas yang menggiurkan, meskipun belum ada bukti konkret dari pemerintah. Wartawan senior Hersubeno Arif bahkan menyebut ada agenda tersembunyi di balik ambisi Bobi, yang ditolak tegas oleh pihak Sumut sebagai tuduhan tanpa dasar. Pemerintah pusat, melalui Tito Karnavian,
membela keputusan ini sebagai upaya objektif menyelesaikan sengketa batas wilayah yang berlangsung sejak 1928. Namun, kurangnya transparansi dalam proses verifikasi dan minimnya keterlibatan masyarakat Aceh memicu pertanyaan tentang legitimasi keputusan tersebut, terutama dalam konteks otonomi khusus Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Implikasi politik dan sosial. Pengalihan ini memiliki dampak signifikan pada dinamika politik. Bagi banyak warga Aceh, ini bukan sekadar isu administratif, tetapi simbol pengingkaran janji otonomi pasca konflik. Ketegangan ini berpotensi memicu ketidakstabilan, mengingat sejarah perlawanan Aceh terhadap pusat. Di sisi lain, Bobi Nasution berupaya menjaga citra dengan menekankan kolaborasi, meskipun usulan ini ditolak oleh pihak Aceh yang menganggapnya sebagai kompromi tanpa dasar hukum. Ekonominya juga terdampak. Nelayan Aceh Singkil kehilangan akses ke wilayah penangkapan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Sementara itu, Sumut mulai memetakan potensi pulau-pulau tersebut, yang dapat memicu persaingan sumber daya jika tidak dikelola dengan bijak. Akademik juga terkena, dengan UGM dan universitas lokal di Aceh diminta menganalisis dokumen historis untuk memperkuat argumen hukum. Langkah ke depan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dijadwalkan bertemu Bobi di Medan dalam waktu dekat untuk melanjutkan pembahasan, menurut Komparatif ID, 6 Juni 2025. Namun, tanpa peninjauan ulang yang melibatkan masyarakat dan bukti historis yang transparan, ketegangan diperkirakan akan berlanjut. Komisi 3 DPR telah menjadwalkan rapat pada 18 Juni 2025 untuk membahas isu ini, menjanjikan harapan bagi warga Aceh, meskipun skeptisisme terhadap intervensi pusat tetap tinggi. Sejarah keempat Pulau Aceh yang kini diambil alih oleh Bobi Nasution mencerminkan perpaduan kompleks antara warisan historis, kepentingan politik, dan dinamika otonomi. Meskipun didukung oleh keputusan resmi Kemendagri, proses yang kurang transparan dan penolakan masyarakat Aceh menimbulkan pertanyaan besar tentang legitimasi dan motif di balik pengalihan ini. Tanpa solusi yang adil dan inklusif, kasus ini berpotensi menjadi luka baru dalam hubungan antara Aceh dan pusat, mengingatkan pada masa lalu yang penuh konflik.